Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni yang dinanti justru yang kalian hujat. Sesungguhnya kehadiran sosok sang penilih, manusia pilihan yang diutus di akhir zaman sebagai satria cahaya utusan dari langit untuk memberikan pencerahan dan kecerahan bagi yang saat ini dilanda kegelapan, khususnya untuk penduduk bumi yang saling bertikai karena disebabkan oleh kebingungan di dalam mencari jalan-jalan hakiki yang sebenarnya. Setiap insan merindukan hakikat intisari dari perjalanan hidup yang mereka jalani. Tak sampai situ saja, di mana setiap orang-orang yang meyakini bahkan mengimani puncak tertinggi spiritual di dalam setiap individu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri yang membawa pencerahan dan memancarkan sinar-sinar cerah, dan sinar itu dapat memberikan keelokan cahaya dimanapun ia berada. Namun cahaya ini akan hanya bisa dilihat dan diresapi oleh segelintir orang-orang pilihan dari Sang Maha Pencipta itu sendiri. Saking terangnya pencerahan yang diberikan Sang Satria Langit justru malah membuat orang-orang yang terlalu lama di dalam kegelapan, di dalam kebingungan, sehingga merasa resah, merasa terganggu dengan nilai-nilai cahaya dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Tidak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit, sang juru penyelamat yang dipercaya adalah utusan dari langit, membawa pencerahan dan bisa memberikan penglihatan kepada orang-orang yang sedang mencari jalan-jalan keselamatannya. Namun kembali lagi bahwa sesungguhnya Sang Satrio Piningit ini hanyalah manusia biasa. Namun dibalik sosoknya sebagai manusia biasa, sesungguhnya semua putra-putri Nusantara sangat begitu meyakini manusia biasa yang bergelar Sang Kinasih Satrio Piningit ini memiliki kemampuan yang begitu dahsyat, yang sangat luar biasa. Meskipun raga jiwanya itu terbalut oleh raga manusia biasa. Ditambah lagi tingkah pola Sang Kinasih Satrio Piningit di dalam menyembunyikan jati dirinya, hampir rata-rata orang tidak menyangka, tidak mengetahui bahwa dialah sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Di mana sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini, beliau sebagai orang biasa dan tidak tergiur kedudukan, pangkat, dan jabatan. Beliau menyembunyikan jati dirinya dengan berbagai macam tingkah laku polanya, sehingga banyak orang-orang yang tertipu, yang hanya menggunakan pandangan dualismenya ataupun pandangan kedua matanya sebagai alat makan untuk berpikirnya. Berbeda bagi orang-orang yang telah juga terpilih, orang-orang yang telah tercerahkan. Mereka memandang sosok Sang Kinasih Satrio Piningit atau manusia-manusia pilihan lainnya tidak lagi menggunakan dengan pandangan dualisme ataupun pandangan dengan mata biasa, melainkan mereka melihat dengan satu mata dan penuh sinar cahaya. Untuk itu, kehadiran sosok Sang Kinasih Satrio Piningit, Satria Langit, Satria Cahaya, akan dihujat, akan dimaki habis-habisan bagi mereka-mereka yang saat ini
tersesat di jalan yang lurus. Tersesat di jalan yang lurus ini lebih parah dari orang yang tidak memiliki pegangan. Bagi orang yang tidak memiliki pegangan, mereka terombang-ambing oleh keadaan. Namun bagi mereka yang tersesat di jalan yang lurus, mereka seolah-olah sedang meniti jalan kebaikan dan kebenaran. Namun sebenarnya mereka sedang terjatuh ke jurang-jurang kehancuran, di mana jiwa, batin, dan raga mereka akan hancur lebur dimakan massa dan tidak meninggalkan apa-apa. Berbeda dengan sosok Satria Cahaya dan para pengikut-pengikutnya yang telah tercerahkan. Mereka akan kekal abadi sepanjang masa dengan penuh sinar cahaya yang begitu mempesona. Akan mengukir sejarah besar di setiap langkah dan perjalanan para sang pinilih ini. Sang pinilih Satrio Piningit, sang kinasih Satria Cahaya Langit. Beliau dengan segala rahasia-rahasia yang terselubung, justru yang dinanti-nantikan ini malah dihujat habis-habisan oleh orang-orang yang belum tercerahkan. Bukankah para putra-putri Nusantara menantikan sosok sang pembawa pencerahan, menantikan sang juru penyelamat yang bisa memberikan cahayanya sebagai pencerahan, sebagai bekal akal pikir manusia semakin tercerahkan di dalam menghadapi akhir zaman, menghidupkan nilai-nilai cinta sosial dan kemanusiaan, dan menghidupkan dengan penuh kesadaran menggunakan akal pikiran untuk nilai-nilai menjunjung tinggi kemanusiaan, agar bisa mengetuk pintu kesadaran putra-putri Nusantara agar jangan sampai terlalu jauh kehilangan jati diri mereka yang sesungguhnya. Mungkin sebagian putra-putri Nusantara di dalam konten kali ini akan bisa saling merenungi, apakah saat ini posisi kita berada di mana? Kita hanya fokus memperhatikan posisi kedudukan orang lain, namun kita terlupa memperhatikan posisi kedudukan kita untuk saat ini. Apakah telah duduk di tingkat kesadaran, di tingkat kasih sayang dan pencerahan, dan telah berbuat apa atas segala anugerah dari Yang Maha Kuasa yang dilimpahkan kepada pribadi-pribadi kita? Apakah selama ini waktu kita masih dihabiskan untuk berbuat suatu halusinasi dan selalu memperdebatkan hayalan demi hayalan yang tak kunjung pasti, atau telah berbuat banyak untuk kemaslahatan orang banyak? Bagi sahabat-sahabat putra-putri Nusantara yang telah tercerahkan, mereka tidak lagi sibuk memperhatikan nahkoda orang lain, melainkan mereka lebih fokus mengkondisikan haluan mereka sendiri agar para orang-orang yang ada di dalam haluan tersebut tidak ikut jatuh ke jurang kehancuran. Namun bagaimanapun juga, wahai sahabatku semua, para putra-putri Nusantara, sang kinasih Satrio Piningit atau sang Satria Langit atau manusia cahaya, beliau tidak memiliki daya dan upaya, melainkan hanya membawa cahaya terang. Dan dari cahaya itulah orang-orang yang ada kebetulan di dekat sang kinasih Satrio Piningit akan ikut terpancarkan cahaya dan melihat jalan-jalan mereka masing-masing. Beliau sang kinasih Satrio Piningit hanya memberikan cahaya, hanya menyalakan cahaya agar orang-orang tidak kegelapan di dalam mencari jalan jati diri hidupnya.
Tak ubahnya para leluhur-leluhur terdahulu, Sang Kinasih Satrio Piningit hanyalah membawa kabar gembira dan pemberi pencerahan kepada yang lainnya. Sikap dan tindakan Sang Kinasih Satrio Piningit tidak pernah memaksakan orang lain untuk bisa mengikuti apa dari jalan pencerahan yang dimilikinya. Beliau hanya sekedar menyampaikan segala pencerahan agar orang-orang bisa menjadi tersadarkan dan tercerahkan, itu pun melalui kehendak Sang Maha Pencipta. Di sini Sang Kinasih Satrio Piningit tidak pernah tergiur oleh pangkat, kedudukan, kekayaan, bahkan pengikut. Karena Sang Sejati Satrio Piningit tidak membutuhkan semua itu. Tugasnya hanyalah menyampaikan pencerahan dan membawa kecerahan. Selebihnya beliau menyerahkan kepada Sang Maha Pencipta alam semesta dan kehendak alam semesta bagaimana keseimbangan itu akan terus berjalan melalui sebab dan akibat. Untuk itu berhentilah wahai para putra putri Nusantara, jangan lagi kita terpecah belah, khususnya bagi mereka-mereka yang telah mencapai titik kesadaran dan pencerahan. Bagi mereka-mereka yang telah di titik kesadaran dan pencerahan, mereka tidak lagi terbujuk dengan surga neraka ataupun pahala yang berlipat ganda. Ini akan mudah dicerna, akan mudah dimengerti hanya bagi orang-orang yang telah sampai titik pencerahan dalam hidupnya. Namun bagi mereka-mereka yang belum mendapati titik pencerahan atau masih di dalam kegelapan, mereka tidak akan bisa memahami dan mencerna akan hal ini. Namun ketahuilah wahai sahabatku semua, tugas para Sang Kinasih Satrio Piningit atau para sang pinilih, mereka hanya menyampaikan, hanya mengibarkan cahaya-cahaya penerangan, cahaya-cahaya yang penuh kecerahan, hanya sebatas itu. Karena mereka menyadari bahwa sesungguhnya di balik kemauannya dan kehendaknya, di sana ada kemauan dan kehendak alam semesta. Orang banyak berkata tentang seleksi alam semesta. Sudahkah kita menyadari siapakah yang akan terseleksi oleh alam semesta? Terseleksi dalam artian akan tenggelam, tertindas di dalam roda-roda kegelapan yang membutakan, atau tersisihkan pada kedudukan orang yang tercerahkan, di mana setiap orang-orang tercerahkan ini mereka tidak pernah memiliki ambisi untuk mendapati kekuasaan ataupun mencari pengikut yang berlebihan. Berbeda dengan orang-orang yang masih belum tercerahkan atau di dalam kegelapan. Hati mereka akan gusar, gundah gulana, bahkan merasa resah siang dan malam kehidupannya ketika mereka kehilangan para pengikutnya. Mereka jiwanya masih terbelenggu dengan jiwa keduniawian, sehingga mereka akan menangis meratapi, bahkan merasa perang suci ketika kehilangan anggota pengikutnya. Inilah bedanya orang-orang yang telah tercerahkan, orang-orang titisan dari cahaya yang maha kuasa. Mereka tidak merasa memiliki ataupun tidak ingin dimiliki oleh siapapun. Mereka berjalan sesuai kehendak alam semesta. Berbeda dengan orang-orang yang menentang akan perputaran alam semesta, menentang akan kehendak-kehendak yang maha kuasa. Mereka akan membabi buta mencari pengikut yang berjuta-juta. Bahkan para pengikut mereka dijadikan gembala untuk pemuas hawa nafsu mereka. Ketahuilah wahai sahabatku semua, ketika kita ingin menghujat, ingin mencaci maki seseorang yang telah membawa pencerahan dengan tanda-tanda terkhusus, maka berhati-hatilah. Karena sang pembawa pencerahan tersebut didampingi oleh kehendak alam semesta,
dan kehendak yang maha kuasa. Sehingga ketika kita berbuat zalim kepadanya, alam semesta akan bertindak kepada mereka-mereka yang buta, yang belum tersadarkan dengan adanya makhluk cahaya titisan dari Sang Maha Kuasa. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.